Selamat pagi, salam sehat dan salam SFD untuk anak kami kelas 12 IPA seluruhnya. Baik anak-anakku, hari ini temanya casual, pakai baju biasa, yang penting pembelajaran tetap berlanjut. Baik anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang majas minggu lalu yang sudah kita pelajari, yaitu tentang majas kelanjutan hari ini adalah majas penegasan dan juga majas pertentangan. Baik anakku, adapun tujuan pembelajaran kita adalah kita diminta untuk mempelajari kebahasaan dalam sebuah novel, yaitu ada majas dan juga nanti ada pencitraan. Hari ini kita akan tuntaskan majas terlebih dahulu, dan ada nilai yang diharapkan dari kita adalah nilai sukacita. Artinya dalam mengerjakan tugas kita penuh semangat dan penuh sukacita dan mensyukuri apa yang kita miliki. Baik anak-anakku, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita belajar pada hari ini. Semangat. Oke, baik anak-anakku kelas 12 IPA seluruhnya, kembali lagi berjumpa dengan Pak Wiri dalam pembelajaran majas dalam novel. Minggu lalu Bapak sudah jelaskan apa itu majas, dan juga Bapak sudah jelaskan beberapa majas, yaitu ada majas perbandingan dan ada juga majas sindiran yang sudah Bapak jelaskan pada minggu lalu. Dan Bapak berharap semua masih ingat, karena minggu lalu Bapak juga sudah jelaskan dengan sangat jelas bahwa majas perbandingan kemarin ada personifikasi, baru ada metafora, baru ada eufemisme, ada metonomia, ada simile. Dan di majas sindiran terdiri atas 3 bagian, yaitu ada majas ironi, ada majas sinisme, dan ada majas sarkasme. Ini sudah menjadi bagian dari tugas kalian pada minggu lalu. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai majas pertentangan. Yang pertama katanya adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang umum yang sering kita dengar namun lupa-lupa ingat. Baik, hiperbola artinya adalah majas yang mengungkapkan sesuatu hal itu secara berlebihan. Kalau bahasa sehari-harinya Pak Weri buat itu adalah bahasa lebay. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata yang berlebihan, membuat sesuatu hal menjadi sesuatu yang lebih, yang menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan makna aslinya, maka itu kita sebut dengan hiperbola. Contohnya yang mana Pak Wer? Contohnya di sini katanya adalah kata wajahnya, katanya wajahnya benar-benar mengalihkan dunia. Wajahnya benar-benar, bagaimana wajah seseorang itu bisa mengalihkan dunia? Itu namanya sudah berlebihan. Contoh misalnya, kita melihat teman kita sedang menangis, tangisannya membelah dunia ini. Bagaimana tangisan itu bisa membelah dunia? Itu namanya sudah kata-kata yang terlalu lebay, kata-kata yang berlebihan. Baik, itu dia disebut dengan majas hiperbola. Gampang ya. Yang selanjutnya adalah majas litotes. Katanya majas litotes adalah berkebalikan dengan majas hiperbola. Kalau majas litotes adalah bahasa sehari-harinya Bapak buat saja biar gampang, adalah majas yang merendahkan diri, nggak mau sombong gitu dia. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang suka rendah hati, rendah diri dan rendah hati, bukan rendah diri, seorang yang rendah hati dan tidak mau sombong. Contohnya misalnya apa? Selamat datang ke gubuk kami, katanya. Padahal ketika kita sampai ke rumahnya, kita tidak melihat gubuk, tapi kita melihat sebuah istana, rumah yang terbuat dari kaca, pintu emas, kamar mandi emas, tempat pembangunan besar juga emas. Nah, itu adalah contoh dari majas litotes. Contoh yang lain apa? Misalnya kira-kira Pak Wer majas yang merendahkan diri. Nanti misalnya ada teman kalian, nanti singgah ke rumah kami ya, walaupun kita hanya minum air putih dan makan apa adanya. Tapi ketika kita sampai ke rumahnya, apa yang kita lihat? Ada babi guling, ada kambing guling, ada kerbau guling, ada bantal guling, semuanya ada di dalam. Itu namanya adalah majas yang merendahkan diri. Berarti orang yang suka pakai majas litotes adalah orang yang rendah hati. Baik, tadi hiperbola sudah, adalah majas yang melebihkan sesuatu atau lebay. Sedangkan litotes adalah majas yang merendahkan diri, membuat seseorang itu merasa tidak sombong. Baik, yang di majas pertentangan yang ketiga nakku, ada katanya antitesis. Lihat saja kata dasarnya, ada katanya, ada di situ, ada dibagi 2, anti dan tesis. Kalau anti pasti berlawanan, berarti antitesis adalah memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Berarti di dalam itu ada yang bertentangan, tapi disatukan dalam satu kalimat. Contohnya mana Pak Wer? Orang akan menilai, Bapak tandai dulu, orang akan menilai baik buruk. Baik buruk, berlawanan nggak baik dan buruk? Iya, tapi disatukan dalam satu kalimat. Orang akan menilai baik buruk diri kita dari sikap kita kepada mereka. Jadi kalau ada kamu jumpa dalam sebuah novel atau dalam sebuah tulisan, ada sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat kata yang berlawanan arti, dipadukan, disatukan, berarti itu disebut dengan majas antitesis. Misalnya adalah tinggi pendeknya derajat seseorang
itu tidak menentukan bagaimana pandangan masyarakat kepada dia di tengah-tengah masyarakat. Ada kata panjang dan pendeknya atau tinggi dan pendeknya, tapi disatukan dalam satu kalimat. Itu baik majas antitesis. Majas penegasan. Ini majas yang keempat, kan majas terbagi atas 4 bagian, baru bagian ini menghasilkan banyak bagian lain. Kalau majas perbandingan sudah, sindiran sudah, pertentangan sudah, sekarang kita masuk ke majas penegasan. Berarti kalau penegasan ada sesuatu hal yang mau ditegaskan. Pleonasme katanya adalah kita dalam sebuah novel, nanti kan materi kita novel, dalam membaca sebuah novel kita akan menemukan kata-kata yang berlebihan. Kata-kata yang berlebihan di sini maksudnya bukan lebay, kata-kata yang berlebihan sehingga menimbulkan makna yang tidak efektif. Artinya bisa kita hapus salah satu tapi tidak mengubah makna kalimat itu. Contoh misalnya, kita harus maju ke depan katanya anakku. Kita harus maju ke depan agar bisa menjelaskan pada teman ke kelas. Maju ke depan. Kalau maju pasti ke depan, nggak pernah maju itu ke belakang. Coba kita hapus kata ke depannya. Kita harus maju agar bisa menjelaskan kepada teman kelas. Atau kita harus ke depan agar bisa menjelaskan kepada teman sekelas. Kata maju ke depan ini adalah pleonasme. Cukup kita hilangkan kata majunya. Kalau ke depan pasti maju. Kalau maju pasti ke depan. Itu maksud dari pleonasme. Jelas sampai di sini anak ya? Jelas atau tidak? Oke, mantap. Itu dia majas pleonasme, adalah majas yang menggunakan kata-kata yang berlebihan. Kalau yang lebay itu hiperbola, kata-katanya melebih-lebihkan. Kalau yang ini nakku adalah yang melebih-lebihkan, itu adalah kalimatnya. Baik, yang selanjutnya, majas penegasan yang kedua ada kata repetisi. Kalau ingat kata repetisi, aku ingat kata pengulangan. Berarti ada kata-kata yang diulang-ulang. Repetisi katanya adalah gaya bahasa atau majas yang mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Berarti ada pengulangan kata dalam sebuah kalimat di dalam novel yang kamu baca nanti. Contohnya, di tempat ini aku pertama kali bertemu dengannya. Di tempat ini katanya aku berkenalan. Di tempat ini diulangi kembali. Baru yang selanjutnya, di tempat ini kata yang mana yang diulang-ulang? Nah, aku iya, tepat sekali ada kata di tempat ini. Sampai 4 kali pengulangan dalam sebuah kalimat. Ketika kamu membaca sebuah novel, kamu jumpa kata-kata pengulangan di tempat ini. Selain di tempat ini misalnya di sore ini, di sore ini, di sore ini, di sore ini, di malam ini, di malam ini, di malam ini. Berarti di situ terdapat yang disebut dengan majas repetisi. Bagaimana anakku? Sudah mengerti kan? Baik, ini adalah bagian akhir dari majas. Pak, apakah hanya ini ada majas dalam bahasa Indonesia? Tidak, lebih dari 100. Tapi yang Bapak pilih ini adalah majas yang sering muncul, yang wajib kamu pelajari karena ini akan menjadi masuk bagian dalam ujian sekolah nantinya. Baik anak-anakku, ingat saja ada 4 majas. Ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, ada majas penegasan, dan ada majas sindiran. Kalau 4-4-nya ini sudah kamu tahu, oh ternyata hiperbola itu dia termasuk ke majas ini ya. Oh ternyata kalau sindiran itu di dalamnya ada ironi, oh ada sarkasme, oh ada sinisme. Gitu dia. Jadi nakku, minggu lalu Bapak sudah kasih tugas, yaitu adalah majas perbandingan dan majas sindiran. Kali ini Bapak akan kasih tugas, yaitu adalah majas penegasan dan juga majas pertentangan dan penegasan untuk hari ini. Baik anak-anakku, tugasnya tetap sama. Tetap buka buku teks dulu, coba cari di situ novel yang ronggeng Duku Paruh itu yang kemarin yang kamu kerjakan. Kemarin kan yang kamu cari itu hanyalah majas perbandingan dan majas sindiran. Sekarang cari majas pertentangannya dan cari majas penegasannya. Kemudian tulis di buku latihan dulu dengan baik, dengan lengkap dalam bentuk tabel ditulis atau dalam bentuk tulisan seperti biasa. Yang penting rapi dan upload di classroom kita seperti biasa. Bapak tunggu tugas kalian jam 12.15 tepat pada hari ini. Dan hari ini adalah hari malam minggu. Ingat, jaga jarak karena banyak setan kalau malam minggu. Baik anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Salam rindu untuk kalian semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.